Aku tidak bisa menunggu lagi. Kenapa dia belum datang? Bagaimana cara mengetahuinya? Ada apa dengan listriknya? Kan Begu? Aku tahu kau sedang menungguku. Sekarang penantianmu sudah berakhir. Aku ingin melihat wajahmu. Kenapa kau terburu-buru? Apakah kau benar-benar jatuh cinta padaku? Iya, aku benar-benar jatuh cinta kepadamu. Tapi kau bahkan belum mengenaliku. Sejak aku bertemu denganmu, aku merasa aku mengenalmu sejak lama. Suaramu, jiwamu. Rasanya aku berbagi ikatan lama dengan semua ini. Aku tahu kita berdua diciptakan untuk satu sama lain. Sama seperti dirimu. Aku juga sangat merindukanmu. Tapi kerinduan juga merupakan bagian dari cinta, kan? Apa yang kau lakukan di sini? Berani-beraninya kau mendekatiku. Tapi beberapa saat lalu, kau bilang kau mulai gelisah karena kau ingin dekat denganku. Aku membencimu. Aku membencimu. Kau mengatakan ini. Tanyalah pada hatimu. Hatimu mencintaiku dengan tulus. Ini tidak mungkin. Keluar dari sini. Aku bilang keluar! Kau tidak akan mengalah. Aku akan membuatmu menghilang. Ketika cinta memenangkan permainannya, bahkan setan pun harus menyerah. Setan di dalam hatimu telah menyerah. Karena hatimu telah menang. Sekarang kau bukan setan lagi. Kau sudah menjadi manusia. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin! Mahira, aku tahu kau tidak akan membuangku. Aku tahu kau tidak akan datang. Hatiku tahu bahwa Arman tidak mungkin membuangku begitu saja. Maafkan aku karena aku meragukanmu. Tapi siapa inisial S ini? Apa kau melihat Mahira? Aku tidak lihat. Dia tidak ada dari pagi. Aneh sekali, Kak Arman. Kau kan suaminya. Kau tidak tahu di mana istrimu sendiri. Ada apa, Kak Arman? Kau kelihatan terganggu sekali. Beritahu aku kalau ada apa-apa. Aku sudah seperti adikmu sendiri. Iya. Apa kau mengenal Mahira dengan sangat baik?
Jika kau percaya pada Mahira, maka dia mengenalku dengan baik. Tapi aku tidak ingat. Tapi melihat dia membantuku, aku bisa mengatakan bahwa Mahira adalah gadis yang baik. Jika tidak, tidak ada orang yang membantu orang lain di dunia ini. Sebenarnya, ada apa, Kak? Kenapa kau menanyakan hal ini? Tidak, sebenarnya... Entahlah. Terkadang... Kak Arman, apa sekarang kau meragukan Mahira? Seseorang bisa meragukan matahari, tapi tidak dengan Mahira. Dia sangat mencintaimu dan matanya mengungkapkan cintanya padamu. Terkadang mata kita mengabaikan kita. Iya, tapi Mahira tidak akan pernah membuangmu. Dia sangat mencintaimu. Tapi jika kau meragukannya, maka aku bisa membantumu. Kau mau membantuku? Ya, aku mau membantumu. Tapi jika kau masih ragu, lebih baik kau memastikannya dulu. Dan kalau kau mau, aku akan mengikutinya. Dan aku akan meyakinkanmu bahwa dia tidak membuangmu. Ada apa, Kak Arman? Kau terlihat sangat bingung. Kau bisa memberitahu aku ini seperti adikmu. Kau... Apa kau kenal seseorang bernama S? Tidak. Entahlah, aku bingung sekali. Hatiku berkata lain dan pikiranku mengatakan lain. Aku hanya berharap ini hanya keraguanku saja. Ya, bisa jadi. Mahira tidak akan pernah bisa membuangmu, Kak Arman. Oh, iya, aku ingat sekarang. Mahira selalu bicara dengan seseorang. Suhil. Aku tidak percaya, Kak Arman. Tapi apakah Suhil ini ada hubungannya dengan inisial S? Siapa Suhil ini? Aku tidak mengenal Suhil, tapi aku berjanji aku akan mengungkap semua kebenaran yang tersembunyi. Aku kan sudah memanggilmu kakak. Aku tidak akan membiarkan terjadi sesuatu padamu. Nah, benar kan? Wanita suka belanja lebih dari suaminya. Kemarin kau baru membeli ponsel baru, dan sekarang kau membawa begitu banyak barang. Kau beruntung sekali, karena mendapatkan suami yang kaya. Keheningan di bibir, pertanyaan di mata, dan sedikit kebingungan di hati. Aku rasa kalian berdua harus bicara dari hati ke hati. Ya, silahkan. Tolong tinggalkan kami. Tunggu. Mahira, dulu kami memainkan permainan di masa kecil. Kebenaran atau tantangan? Hei, aku pernah memainkan permainan ini. Ini permainan yang lucu. Jadi mari kita mainkan permainan itu. Bukankah sudah terlambat untuk semua ini? Dengar Mahira, untuk permainan cinta itu tidak ada kata terlambat. Ayo, kita mulai. Aku akan menjadi wasitnya. Ya, hari ini akan banyak itu. Apa? Sesuatu yang kita tonton, pertandingan kriket India dan Pakistan, ya kan? Oh iya, aku sangat menikmatinya. Aku bahkan tidak diet pada hari itu. Kenyang saat pesta. Ya Tuhan, aku sangat lembut. Orang yang memberi rasa sakit harus menderita suatu hari nanti, Mahira. Hentikan omong kosong. Dengar, aku hanya ingin mengatakan, dalam permainan cinta, jika seseorang memberikan rasa sakit pada orang lain, dia harus menderita suatu hari nanti. Dan di permainan hari ini, kita lihat siapa yang akan menderita. Hei, Kak Arman, ayo, duduklah. Ayo, duduk. Ayo, sini. Ini, ambil camilan dulu. Permainan dulu, permainan dulu. Ayo, ayolah. duduk. Oh ya sudah. Hei, Bibi, duduklah. Ayo, kita mulai.
Aku akan putar pisau ini di atas meja. Siapapun yang ditunjuk ujung tajamnya harus memilih jujur atau tantangan. Oke? Bisa kita mulai? Hah, iya. Kak Arman. Wow, aku akan mengajukan pertanyaan pada Tuan Arman. Tidak. Mahira yang berhak bertanya duluan pada Kak Arman. Mahira, silakan tanya. Atau aku yang akan bertanya atas namamu? Arman, apa kau pernah mencintai seseorang sebelumnya? Tidak. Aku hanya mencintai satu wanita sekali seumur hidupku. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Ayo putaran kedua sekarang. Kau Mahira. Kak Arman, ayo tanya dia. Pernahkah kau mencintai dua orang sekaligus di waktu yang bersamaan? Pertanyaan macam apa ini, Arman? Hei, kenapa kau marah? Setiap orang itu berhak mengetahui tentang masa lalunya. Kak Arman itu hanya ingin mengetahui masa lalumu. Apa kau juga pernah mencintai orang lain? Benarkah? Apa kau mau memberitahu aku? Aku sangat mengenal suamiku. Dan aku tahu maksud dari pertanyaannya. Lebih baik kau diam saja. Iya, sebelum Arman, aku mencintai Azad. Dan aku pernah menikah dengannya, tapi itu masa laluku. Sekarang masa kini dan masa depanku bersama Arman. Baiklah, kita lanjutkan. Hei, itu mengarah padanya. Biar aku yang tanya. Aku akan mengajukan pertanyaan. Tidak. Sebelum kau bertanya padaku, izinkan aku mengajukan pertanyaan padamu. Apa rahasia pasangan bahagia? Apa hal terpenting dalam sebuah hubungan? Rahasia hubungan yang sehat adalah cinta, pengertian, dan kepercayaan. Tapi tanpa kepercayaan, cinta yang besar sekalipun pasti akan gagal. Wow! Kalian berdua ini pasangan yang sempurna. Mahira, apakah Kak Arman itu sangat baik dan pengertian sebelumnya? Aku bilang lakukan apapun yang kau inginkan, tapi aku tidak akan menikah denganmu. Aku tidak membutuhkan dukungan ataupun simpatimu. Mahira, kau salah paham. Dan Kak Arman, apa kau mempercayai Mahira sejak awal? Sepertinya aku mengajukan pertanyaan yang salah. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Tidak. Aku mulai bosan. Aku akan pergi. Ketika seseorang mencoba menjauh dari kebenaran, tidak ada gunanya menanyakan apapun padanya. Mahira bahkan tidak bisa menatap dirinya sendiri. Bagaimana dia menjawab pertanyaanmu? Tapi aku tidak bisa istirahat sampai aku menemukan kebenarannya. Kau harus membantuku. Kau mau melakukannya, kan? Iya, Kak. Aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. Baiklah, dia sudah pergi. Ayo kita main. Kita lanjutkan. Ayo main lagi. Putar pisaunya. Biarkan aku lihat apa yang tersimpan di hati kalian. Aku punya banyak pertanyaan tentangmu di hatiku. Dan aku berharap aku mendapatkan giliran. Kemudian aku akan berbagi perasaanku. Ya Tuhan, aku sangat lembut. Sudah diam. Ayo putar. Oh. Ayo. Aku membutuhkanmu. Muncullah di hadapanku.
Muncullah di hadapanku, aku membutuhkanmu. Kau terlihat berubah. Di mana sinar yang ada di matamu? Aku telah kehilangan keberadaanku. Belati di dalam tubuhku telah meleleh. Aku sudah berubah menjadi manusia. Semua ini terjadi karena emosi manusia. Lupakanlah. Tidak ada yang tidak berada di bawah kendali kita. Aku akan membangkitkan kekuatan jahat dalam dirimu. Sekali lagi kau akan menjadi sangat kuat. Apa gunanya kekuatan yang bisa membunuh kepolosan hati seseorang? Kita para penyihir berumur panjang, tapi kita tidak punya jiwa. Lalu apa gunanya jika hidup seperti mayat? Ada perjalanan panjang yang harus dilalui. Tapi jalanannya gelap sekali. Untuk pertama kalinya, aku bisa melihat cahaya di depan kedua mataku. Hatiku sangat ingin berdoa kepada Tuhan. Aku sudah berubah menjadi manusia. Dan sekarang aku ingin menjalani hidup ini. Kau ingin menjalani kehidupan sebagai manusia? Kau ingin merasakan rasa sakit dan penderitaan yang dimaksudkan untuk manusia? Kenapa? Kau tidak akan mengerti. Rasa sakit dan juga penderitaan itu membuat kita menjadi manusia. Itu telah membuat kita merasa bahwa kita adalah manusia. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, aku merasa ringan. Seolah aku terbebas dari cengkraman. Kau akan hidup sebagai manusia, kemudian mati. Sangat mudah bicara tentang rasa sakit, tetapi sangat sulit saat merasakannya. Untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, bahkan jika aku harus menahan rasa sakit ini, maka aku akan menerimanya. Aku memanggilmu ke sini agar kau bisa membebaskan aku dari kekuatan setan ini. Kan Begum, aku harap kau tahu, kita para penyihir memiliki aturan. Aku tahu apa yang aku bicarakan. Kau akan kehilangan sesuatu. Jika kau menginginkan kehidupan, kau harus mengorbankan kehidupan lainnya. Jadi beritahu aku, nyawa siapa yang harus kuambil? Wanita tua itu atau Ehsan? Tidak. Tidak perlu mengambil nyawa siapapun. Aku tidak ingin membunuh siapapun untuk diriku. Banyak orang sudah mati. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Jika kau mau, kau bisa membunuhku. Tapi aku tidak ingin hidup seperti penyihir di dunia ini. Sebaliknya lebih baik aku mati sebagai manusia. Ini tugasku untuk mengingatkanmu. Kau seorang penyihir. Kau sudah hidup sebagai setan sampai sekarang ini. Jika kau berubah menjadi manusia, maka tidak butuh waktu lama kau akan menemui kematianmu. Dan besok pagi adalah hari terakhir dalam hidupmu. Kau bahkan mungkin tidak bisa melihat matahari terbit. Kau akan mulai menjadi lemah mulai sekarang ini. Jadi, apa kau masih ingin jadi manusia? Iya. Baiklah, sesuai keinginanmu. Sanam? 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 Ada apa denganmu? Maafkan aku. Aku telah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Dan kau telah mengajariku arti cinta sejati. Dan dengan semua cinta di dalam hatiku, aku harus mati. Tidak, Sanam.
Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak bisa meninggalkanku sendiri. Tidak. Ehsan, aku tidak takut mati. Hanya saja aku merasa sakit saat harus meninggalkanmu. Tapi aku menikmati rasa sakit ini. Aku bahkan menyukai air mata ini. Air mata ini terjebak di mataku sejak lama. Tidak, Sanam. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku hanya ingin mengisi hari-harimu dengan cinta. Tidak, Sanam. Kau tidak boleh pergi. Ehsan, aku telah melakukan banyak kejahatan dan Tuhan ingin menghukumku. Tuhan sudah baik kepadaku dengan memberikan aku cintamu. Siapa bilang aku akan mati? Aku akan selalu hidup di hatimu. Aku tidak akan pernah mati. Akan selalu hidup di hatimu. Ya Tuhan, siapapun yang berdoa kepadamu dibebaskan dari semua ketegangan yang ada. Untuk pertama kalinya aku merasakan keajaibanmu. Maafkan aku atas semua kejahatanku. Kau telah berbelas kasih kepada penyihir ini dan juga mengajariku bagaimana cara menjadi pemuja sejati. Aku selalu mengharapkan kekuatan. Tetapi kekuatan sebenarnya adalah bersatu dengan keluargamu. Ada cinta dalam keluargamu. Di dekat keluargamu. Dalam kemanusiaan. Hari ini tubuhku sangat lemah. Tapi hatiku sangat kuat. Hari ini hatiku memiliki kekuatan untuk mengakui semua kejahatanku. Bawa aku ke pengungsianmu. Apapun hukuman yang ingin kau berikan, aku menerimanya. Nenek, tolong maafkan aku. Tidak, menantu. Saat kau memohon ampun pada Tuhan, kau tidak perlu meminta maaf pada orang lain. Walau waktuku singkat, tapi aku senang berada di dekatmu dan mendapatkan cintamu. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Waktuku sangat sedikit. Masih ada beberapa orang yang harus aku temui. Tolong berdoalah untukku. Semoga Tuhan mengabulkan semua doamu.
Kau telah memberikan kebaikan besar untukku. Kan Begum ini ada karenamu. Aku merasa bangga memilikimu. Memilikimu sebagai suamiku. Dan bangga karena aku istrimu. Aku akan selalu mencintaimu, suamiku. Aduh, ayo cepat. Ada yang datang ingin bertemu kalian. Di jam segini? Iya, apa yang mereka sebut itu? Mereka akan memberi kita hadiah tanpa memberitahu. Kejutan. Iya, kejutan. Ayo, ayo, ayo cepat turun. Kan Begum kau? Di jam segini? Apa semua baik-baik saja? Maafkan aku, banyak yang terjadi dan aku tidak sempat menghubungimu. Kau tidak perlu meminta maaf. Akulah yang ingin meminta maaf kepada kalian semua. Aku selalu bersikap kasar kepada semua orang dalam hidup. Tapi yang paling kasar adalah kepadamu. Aku meninggalkan bayi yang baru lahir dan berpikir bahwa dia sudah meninggal. Bukan hanya sekali aku meminta nyawamu dari Tuhan. Aku tidak berdaya. Aku juga bersikeras. Seorang setan. Seorang penyihir. Aku bisa menyerah, tetapi aku tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan memiliki belas kasihan dan memberinya kehidupan. Kehidupan yang menjadi tanggung jawabku. Aku tidak bisa menjadi ibu yang baik. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku. Aku juga memperlakukanmu dengan sangat buruk. Jika memungkinkan, aku mohon maafkan aku. Tolong jangan katakan. Kau tidak perlu meminta maaf. Kenapa kau mengatakan itu, kan Begum? Kami berdua sudah memaafkanmu. Tolong jangan merasa bersalah. Apa kau tidak akan memaafkanku? Berapa kali kau akan meminta maaf? Aku yakin kau pasti punya alasan egois di balik ini. Kenapa kau tidak mengatakannya sekaligus apa yang kau inginkan? Tapi tolong, hentikanlah drama ini. Jika kau ingin memberiku sesuatu,
maka berikan aku semua kepahitan hatimu, tapi jangan seperti aku. Aku selalu meragukan hal suci di dalam hidupku. Aku selalu mencari alasan di balik cinta. Jadi jangan seperti aku. Cinta adalah sesuatu yang sangat berarti. Jika kau mendapatkannya, hargailah, percayalah itu. Berapa kali pun aku meminta maaf kepadamu, itu akan selalu kurang. Aku ingin kalian berdua menikah, karena aku punya tujuan egois di balik itu. Aku ingin kalian berdua punya anak. Anak itu akan mengembalikan kekuatanku. Bahkan hari ini aku juga berharap kalian berdua memiliki bayi yang lucu, tapi bukan untuk kekuatanku. Aku ingin kalian memiliki bayi yang akan membuat kalian berdua bahagia. Yang akan membuat kalian berdua lebih dekat. Aku akan pergi. Jadi, aku ingin menemui kalian berdua untuk terakhir kalinya. Aku akan melakukan perjalanan panjang. Aku tidak ingin membawa kebencian bersamaku. Tolong maafkan aku. Aku selalu berpikir bahwa setan adalah kehidupanku. Aku sudah sangat salah. Tapi hari ini Tuhan berbaik hati kepadaku. Azad, aku juga pelakunya. Aku datang untuk meminta maaf. Jangan. Kau tidak usah bangun. Kau perlu istirahat yang banyak. Kau ditemukan di hutan dengan keadaan yang terluka. Baiklah. Tidak apa-apa, nak. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu permainan apa yang dimainkan takdir denganku. Yang aku tahu hanyalah suamiku ingin mencoba untuk membunuhku. Jangan khawatir, anakku. Karena Tuhan melihat segalanya. Jika suamimu telah melakukan ketidakadilan kepadamu, Tuhan juga pasti akan menghukumnya. Tuhan akan menunjukkan beberapa jalan. Dia selalu merencanakan yang terbaik bagi hambanya.
lupakanlah masa lalumu. Mulailah hidupmu dari awal. Dia pasti akan membantumu. Aku percaya pada Tuhanku. Aku hanya menunggu keajaibannya. Jika dia membuatku tetap hidup, maka hidupku ada dalam kendalinya. Aku ingin tetap hidup. Aku ingin merangkul hidup ini. Percayalah pada Tuhan, anakku. Dia akan selalu melindungimu. Tuhan memberkatimu, nak. Beristirahatlah. Nanti aku kembali. Dikatakan bahwa mata kita mungkin melihat sesuatu dengan cara yang salah, tapi hati kita tidak akan pernah salah. Tapi sekarang aku tidak bisa mengerti apapun yang terjadi. Hatiku mengatakan sesuatu yang lain dan memikirkan yang lain. Mahira, kau sudah mengajari aku cara untuk mencintai. Jangan pernah membuangku dalam hidupmu, sehingga aku akan membenci cinta untuk selamanya. Seperti jantung dan detak jantung, mustahil bisa memisahkan kita berdua. Yakinkan aku bahwa kau hanyalah milikku. Dan es ini hanya kesalahpahamanku saja. Tapi aku tidak tahu bagaimana hubungan kita nantinya. Di satu sisi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang Ahmad. Di sisi yang lain aku tidak bisa mengerti rahasiamu. Dalam hal ini aku benar-benar bingung. Aku pernah mendengar bahwa emas bersinar setelah melewati api. Aku berharap hubungan kita akan menjadi lebih kuat setelah ujian ini. Masuk. Selamat pagi, Kak Arman. Selamat pagi, Mahira. Kak Arman, aku bawakan teh kesukaanmu. Tidak perlu. Kau ini bicara apa, Kak Arman? Teh ini tidak sebanding dengan apa yang telah kau lakukan untukku. Dan kau tahu, Kak Arman, aku sudah sedikit mengingat tentang masa laluku yang tidak jelas. Aku merasa, sebenarnya aku yakin. Jika aku mengunjungi tempat-tempat yang pernah aku kunjungi sebelumnya, maka aku akan dapat ingatanku kembali. Ini tehmu, Kak. Aku akan pergi sekarang. Mahira, hari ini aku mau makan roti panggang Prancis. Bisa aku membuatkannya? Tentu saja, mana mungkin aku menolaknya. Aku buatkan ya.